pembelajaran 1 tentang alat gerak hewan dan manusia. Itu coba siapa tahu alat gerak itu apa? Alat gerak itu alat gerak yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu macam-macam ya, Nana ya. Banyak macam-macam alat gerak yang ada terutama pada hewan dan manusia ya. Nah, sekarang kita akan bahas ya alat gerak hewan di lingkungan kita ya, atau di lingkungan kita, di sekitar kita ya Nana ya. Nah, sekarang masih semangat ya, tepuk semangat. Semangat ya belajarnya ya. Sekarang kalian akan memperhatikan video ya, diamati ya videonya ya, video tentang alat gerak hewan dan manusia ya. Saatnya belajar bersama videonya ya. Jangan lupa subscribe dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang alat gerak hewan. Oh iya, hewan juga dapat bergerak berpindah tempat. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Yang pertama, serangga. Bagaimana serangga bergerak? Serangga itu memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap. Contohnya kupu-kupu dan capung. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat. Contohnya serangga yang berjalan menggunakan kaki adalah semut dan kecoa. Contoh serangga yang dapat melompat adalah belalang. Lihat nih, ada belalang. Pasang kaki belakang belalang lebih panjang daripada kaki depan dan kaki tengah. Kaki tersebut berfungsi untuk membantu dalam melompat lebih jauh. Beberapa serangga air dapat berenang menggunakan kaki dan berjalan di atas air. Lihat nih, ada kumbang. Singa laut ini memiliki tungkai kaki seperti sirip yang berfungsi untuk membantu pergerakan saat berenang. Dan ada citah juga. Citah memiliki tungkai belakang yang lebih panjang daripada tungkai depan. Hal itu untuk membantu ia berlari lebih cepat. Nah, selesai sudah untuk pembahasan kali ini. Selamat belajar anak-anak. Semangat, semangat, semangat. Salam. Nah, tadi amati ya videonya ya, dari perhatiin ya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya ya kepada kalian ya. Coba alat gerak hewan itu bermacam-macam ya. Alat gerak hewan itu bermacam-macam. Sekarang Bapak mau tanya, coba tadi apa itu? Ular itu alat geraknya apa itu? Ular? Menggunakan otot perut. Terus kalau kata? Kaki. Fungsinya untuk melompat ya. Nah, sekarang kalau manusia ya, alat geraknya apa coba? Mana tangannya mana? Ini ya tangannya ya. Fungsinya untuk memegang. Terus apa lagi? Ya. Ya. Sekarang alat gerak itu ada 2 macam ya alat gerak itu ya. Ada yang pasif dan juga ada yang aktif ya. Kalau yang pasif itu menggunakan tulang ya, menggunakan tulang ya. Kalau yang pasif itu ya. Kalau yang aktif itu menggunakan otot. Bagus ya, otot ya. Tanpa otot kita tidak bisa
Coba ini perhatikan ya, perhatikan lagi anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tidur semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dimanapun Anda berada selalu terasa bahagia ya. Amin. Hari ini kita akan belajar cara menentukan dan mengembangkan ide pokok dari sebuah paragraf. Sebelumnya, tahukah Anda apa itu paragraf? Yes, betul. Paragraf itu adalah kumpulan beberapa kalimat yang saling berhubungan antara kalimat yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu pikiran utama atau gagasan utama yang disebut ide pokok. Paragraf itu disusun oleh ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Nah, ide pokok itu adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks atau bacaan, sering disebut juga pokok pikiran atau gagasan utama. Ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama yang terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Cara menentukan kalimat utama itu kita bisa pakai rumus ABC ya. A itu awal paragraf atau dikenal dengan deduktif. Jadi Pada kalian ya. Dibuka halaman 16 ya, di buku tema ya. Dibuka halaman 16 tentang kalian cari kata-kata pendukungnya di situ, terus kalian gabungkan di dalam ide pokok ya. Setelah kalian kembangkan ya, kalian cari lagi kata-kata pendukungnya ya, apa ya, kalian terus dibuat sebuah kalimat ya. Nah, yang terakhir menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu ya, menjadi kalimat yang padu. Nah, sekarang dah paham belum anak-anak? Paham ya? Paham. Nah, sekarang kalian kerjakan ya lembar kerja kalian tentang ide pokok dan gerak hewan di dalam air ini tadi, untuk melengkapi kalimat yang ada di kolom gerak ikan ya, di dalam ya gerak ikan ya, itu ada kolomnya. Nah ini ya kolomnya ya, itu kalian lengkapi alat gerak ikan dan fungsinya ya. Nah sekarang silakan kalian berdiskusi dengan kelompok ya. Kalian berdiskusi, kalian cari ya. Pertama kalian cari dulu ya alat gerak dan fungsinya ya, alat gerak hewan ya. Kalian cari dulu, kalian cari terus. Nanti kalau ada yang belum paham masalah gerak ikan, gerak hewan yang lain-lainnya, nanti kalian bertanya ya bersama Bapak ya. Kalian tanyakan kalau ada yang masih kesulitan ya untuk memahami alat gerak ikan dan menentukan ide pokok pada paragraf yang ada di bacaan gerak ikan dalam air ya. Nanti setelah kalian selesai nanti ya, kalian presentasikan ke depan hasil kalian ya, setiap kelompoknya ya, kalian presentasikan ke depan ya. Nanti kelompok yang lain nanti bertanya ya, atau kelompok 2, 3 setelah kelompok 1 maju ya, nanti ada yang bertanya ya.
Ayo. Ayo, kelompok satu, bantu temannya ya. Ayo, ayo, ayo. Nah, nomor dua udah selesai. Udah, jangan lupa ya namanya ya, nama kelompoknya ya ditulis. Nanti yang dipresentasikan ya hasil kerjanya ya, yang di lembar kerja ya.
Nanti bertanya ke kelompok 2 yang presentasi di depan ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang merumuskan hasil kerja kami. Alat gerak pada hewan: ikan, sirip dan ekor, katak, enggak, ekor ini. ular, otot, garut, burung, sayap. Ulang ya, dari nomor 1 ya, alat gerak yang nama hewannya dari nomor 1. Terus fungsinya ya, fungsinya dan alat geraknya dibaca ya. Ayo suaranya yang agak kencang sedikit. Alat gerak pada ikan terdiri dari sirip dan ekor, katak, dengarkan ya. kaki, ular, otot dan otot garut, burung, sayap dan kaki, dan sapi kaki. Fungsinya: sirip dan ekor ikan berfungsi untuk membantu ikan berenang. Kaki katak digunakan untuk melompat sehingga struktur tubuhnya lebih kokoh. Ular bergerak menggunakan otot garut seperti gelombang, sayap dan kaki. Burung memiliki struktur tubuh seperti hewan bertolak belakang. Alat gerak burung adalah sayap saat terbang dan kaki saat berjalan. Kaki berfungsi untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, ada yang mau bertanya tentang alat gerak hewan? Nah, hasil kerja teman kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, oke, ayo lanjut. Alat gerak: ikan, ekor, sirip, fungsinya untuk bergerak di dalam air. Buah, katak, kaki, belakang. Fungsinya untuk melompat sehingga struktur tubuhnya lebih kokoh. 3. Ular, otot garut. Fungsinya untuk Ayo, yang lainnya disimak. Kasih semangat belajarnya. Kasih, ayo, semangat. Ayo ya, Fungsinya sayap untuk perhatikan. dan kaki untuk mendarat berjalan. 5. Kaki untuk berjalan maju dan mundur. Paragraf 2. Ide pokok ikan memiliki sistem gerak yang berbeda. 5. Pengembangan sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah air. 3. Ide pokok salah satu tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk tunggal. 5. Pengembang bentuk tubuh ini memungkinkan ikan maju ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh ini berfungsi mengurangi hambatan bergerak dalam air. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga yang bergerak aktif, yakni otot dan memiliki fungsi masing-masing. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak, melakukan apa-apa. Manusia tidak bisa melakukan aktivitas baik gerak spontan. Nah, Bapak ulangi ya. Bapak ulangi gerak ikan, ya. Gerak hewan atau ikan dan lain-lainnya itu mempunyai fungsi dan alat gerak yang berbeda. Nah, ya contohnya kalau ikan, coba tadi diulang. Kelompok 1, kalau ikan apa? Alat geraknya? Sirip dan ekor. Ekor sirip dan ekor di atas. Belakang ikan itu ya ada sirip ya. Terus di samping juga ada siripnya ya. Itu juga alat gerak ikan. Fungsinya berenang ya. Fungsinya berenang ya. Terus kalau ayam kaki. Fungsinya coba ada lagi, coba tunjukkan. Nah, burung. Coba burung di kelompok 3, burung itu alat geraknya apa?
untuk terbang, kaki untuk berjalan. Terus kelompok satu bertanya, coba alat gerak pada hewan apa saja? Hewan, contohnya hewan apa? Katak di kelompok 2. Coba katak alat geraknya apa? Fungsinya? Berenang, melompat ya, melompat, berenang juga bisa ya. Nah, paham ya. Terus kelompok 3 ya, kelompok 3 belum ya. Kelompok 3 tentang ide pokok. Coba kelompok 3 ide pokok itu biasanya terletak di ini ya, di akhir dan di awal paragraf ya. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini anak-anak senang apa? Senang ya untuk pelajaran hari ini ya. Senang ya. Alhamdulillah, berarti senang ya untuk kita pelajaran hari ini ya. Jadi fungsi hewan gerak itu ya, fungsi alat gerak hewan itu macam-macam ya fungsinya ya. Fungsinya ada yang berenang ya, ada yang menggunakan sayap, kaki, terus otot perut ya. Ada lagi ya. Kalau otot perut itu apa? Hewan apa? Menggunakan apa? Hewan apa? Ular ya. Ular ya. Tahu ular? Tahu ya, ular ya. Sekarang anak-anak ya, pelajaran kita hari ini ya, kita tutup ya. Tapi sebelumnya dikumpulkan dulu dengan KPD-nya. Tempat kerjanya kalian kumpulkan ke Bapak ya. Nanti Bapak nilai hasilnya. Kumpulkan di sini. Ya, ini. Kerjanya sudah semua ya dikumpulkan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini ya, sebaiknya kita tutup dengan doa lagi ya. Nah, sekarang ketua kelasnya pimpin doanya. Memberi salam. Selamat pagi ya. Hari ini kita masuk pagi ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya istirahat ya. Coba istirahat.